Terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya di sini, karena di sini saya ditugaskan untuk menyampaikan atau pembahasan tentang materi-materi yang saya pelajari selama hampir 2 bulan ini, yaitu tentang salah satunya itu tentang budaya positif. Budaya positif ini berada di bagian bab 1.4, yaitu bab terakhir di materi modul 1. Kemudian sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyediakan waktunya berada di sini, beserta ibu-ibu juga dan bapak ibu-ibu juga di sini untuk menyediakan waktunya untuk saya. Kemudian di sini saya pertama akan menyampaikan pembahasan modul 1.4, yaitu budaya positif. Seperti apa budaya positif itu? Coba Bapak Ibu pegang salah satu benda yang sangat berharga. Apa aja? HP. HP. Kemudian kalau enggak, misalkan uang atau misalkan apa gitu ya yang sangat berharga buat Bapak Ibu. Contohnya HP. HP yang Ibu Bapak miliki, kalau misalkan saya ambil, rela nggak? Enggak ya. Nah itu berarti Bapak Ibu itu punya prinsip sebagai kontrol. Kontrol itu artinya menahan atau tetap menjaga hak milik atau barang yang Bapak Ibu punya, ataupun kalau misalkan di istilah itu seperti Bapak Ibu punya prinsip atau punya tujuan hidup, tetapi tetap digenggam dan tidak bisa diubah oleh orang lain. Yang menjalankan itu adalah Bapak Ibu untuk menjalankan atau menuju tujuan yang Bapak Ibu inginkan. Itu salah satunya. Kemudian, dari tadi yang dicontohkan tadi itu untuk menggenggam salah satu benda yang Bapak Ibu pegang, itu adalah sebagai kontrol Bapak Ibu itu. Yang disebut kontrol itu berarti kontrol. Dari sini di budaya positif ini sistem kontrol itu dirubah paradigmanya menjadi perubahan paradigma teori kontrol. Di sini disebutnya ilustrasi kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid, hanya mengontrol murid. Berarti Bapak Ibu itu tidak hanya tugasnya itu mengontrol, mengarahkan murid untuk menjadi siswa yang baik, siswa yang berguna untuk masa depan. Kemudian ilustrasi yang kedua, ilustrasi kedua itu bahwa kritik dan membuat orang yang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nanti berikutnya itu nanti ada contohnya gimana sih sikap atau pembuat merasa bersalah terhadap kita maupun untuk siswa. Kemudian di sini ada ilustrasi berikutnya, yaitu ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ilustrasi yang terakhir itu ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tapi memaksa juga tidak memaksa dalam hal positif, jangan memaksa gimana. Salah buka Kemudian beralih ke budaya positif. Ini yang tujuan saya di sini menyampaikan gimana sih penerapan budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Kenapa budaya positif yang harus diterapkan? Nggak mungkin kan kalau yang diterapkan itu adalah budaya negatif di sekolah kita. Suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan, sehingga proses
kegiatan budaya positif atau pengajian. Kemudian ada lagi apa lagi ya? Kayak upacara juga disebut budaya positif. Terus senyum, sapa anak-anak murid ke bapak ibu juga disebutnya budaya positif. Buang sampah pada tempatnya, itu juga sama disebut budaya positif. Banyak sekali sebenarnya yang disebut yang apa namanya budaya positif yang sudah kita lakukan. Tapi mungkin istilahnya itu yaitu sikap baik atau apa hal-hal yang disebutnya berbeda. Jadi di sini sebenarnya sikap tingkah laku murid atau guru itu udah diterapkan di sini, cuman istilahnya saja yang berubah dalam di sini. Kemudian budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan atau keyakinan. Jadi sebenarnya kalau keyakinan itu dibentuknya dari peraturan. Jadi kalau misalkan peraturan itu kan biasanya ada peraturan, ada konsekuensinya. Peraturan ini nanti dilanggar, konsekuensinya ini, hukumannya ini. Nah, coba kita terapkan nanti ke depannya jangan peraturan. Ubahlah sebagai keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan kelas yang istilahnya diperhalus ya. Tadinya jangan, tidak, dilarang rokok, dilarang ini, dilarang membawa HP. Nanti kata-katanya kita ubah menjadi keyakinan atau istilah positif saja. Jadi tidak terlalu seram di dalam. Pertama, apakah makna disiplin? Jadi salah satu budaya positif yang sudah dipelajari itu di dalam modul itu salah satunya adalah disiplin. Disiplin itu seperti apa sih? Disiplin ya, anak-anak juga sudah banyak menerapkan disiplin dalam berpakaian, bisa disiplin dalam datang ke sekolah dengan tepat waktu, itu disiplin, bisa disebut tanggung jawab. Kemudian di sini ada pengertiannya dikutip dari Kemendikbud yang menerangkan bahwa berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, itu menurut. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Berarti kalau misalkan kita disiplin berarti kita itu sudah menjadi manusia yang sudah bertanggung jawab terhadap tanggung jawabnya yang dilaksanakan. Seperti kita disiplin datang ke sekolah sebagai bapak ibu, tidak ada yang terlambat, jadi tepat waktu sebelum jam 7 udah ada di sini. Nah, itu dikatakan sebagai disiplin. Kita sudah tanggung jawab nih ada di sekolah ini sebagai guru, jadi tidak ada paksaan untuk datang ke sekolah. Kemudian namun dalam budaya kita maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti patuh atau cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Kemudian, disiplin positif. Tadi kan pengertian dari disiplin. Sekarang disiplin positif itu seperti apa? Yaitu pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol dirinya dan membentuk kepercayaan dirinya. Nah, di sini gimana cara menerapkannya? Tanpa kekerasan dan tanpa ancaman. Misalnya menggunakan kata-kata yang halus. Walaupun memang agak sulit ya di sekolah kita. Kalau misalkan tanpa kata-kata yang halus itu, karena kesabaran kita sudah lumayan tinggi. Kemudian yang kedua, peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensinya dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Jadi siswa-siswi itu dikasih pengertiannya nanti dari sikap kamu itu kira-kira ada konsekuensi enggak yang harus dilaksanakan. Kemudian ketiga, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Jadi apapun yang dilakukan siswa itu jangan tanpa kesadaran dirinya saja. Jadi jangan diancam harus begini, cukup kita ini aja. Kemudian disiplin positif juga akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nilai-nilai positif, nilai-nilai baik. Yang dikatakan nilai kebajikan adalah nilai positif atau nilai baik. Nah, nilai baik itu sudah tertera di profil pelajar
kritis, berkeanekaragaman global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Nah, itu adalah dikatakan sebagai nilai-nilai kebajikan. Bertanggung jawab, mau menjadi kita disiplin atau menghormati, sebenarnya istilah-istilah itu disebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai baik atau positif, yaitu disebut sebagai kebajikan. Jadi kan kalau kebajikan itu adalah nilai baik, nilai positif. Terkadang kan kalau misalkan hanya kebajikan itu apa sih yang kita dengar itu nilai-nilai yang negatif dari kata bajik itu. Tapi dalam istilah ini adalah nilai baik dari siswa maupun kita. Nah, ini contohnya merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah dan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, budaya positif yang mungkin bisa kita laksanakan contohnya yaitu membuat keyakinan kelas. Jadi kayak membuat peraturan. Jadi bukan hanya membuat tiket, membuat jadwal pelajaran, membuat apalagi sih kalau di kelas struktur organisasi. Kita bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Jadi kayak peraturan. Kalau ininya istilahnya peraturan. Nah, peraturan itu bisa diperhalus dengan kata keyakinan siswa dan bapak ibu guru sebagai wali kelas. Nah, keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, itu jadi nanti membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, peserta didik membacakan keyakinan kelas. Nah, di sini ada contoh-contoh istilahnya keyakinan kelas itu seperti apa sih? Pertama, tentang hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati. Nah, itu kata-kata istilah. Jadi nanti di kelas itu harus saling menghormati sesama temannya atau mungkin dari guru ke siswa ataupun siswa ke guru. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi kayak misalkan itu istilah keyakinan kelas, kata-kata yang bagus atau kebajikan yang bisa diterapkan di kelas. Kemudian di sini ada diterima dan dimiliki. Kemudian di sini contoh dari penerapan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas, kesepakatan tentang keyakinan kelas. Hadir di kelas tepat waktu, mengambil dan merapikan dengan kegiatan seperti terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, survival. Berarti kebutuhan bertahan hidup itu seperti kita kalau bertahan hidup harus makan, kemudian harus punya rumah, bisa aja di jalanan, apakah kita sanggup gitu. Nah, itu dikatakan survival atau kebutuhan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima, ya udah jelas kita harus saling menyayangi, maupun bapak ibu guru ataupun murid dengan ibu bapak, disayangi atau diterima, harus diterima. Jadi jangan sampai ada kata kamu jangan sampai masuk kelas ini karena kamu kurang pintar atau kurang ini, itu
Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kalau pengakuan atas kemampuan itu seperti misalkan kita, wah ada istilah, wah Bu Yeti pintar sekali nih dalam IT-nya. Kemudian dalam apa namanya, dalam ininya, dalam mengatur kelasnya, keren sekali dalam ininya, dekorasi kelasnya. Nah, itu adalah pengakuan dari ucapan Bapak Ibu terhadap seseorang, wah keren, wah ini luar biasa. Itu adalah salah satu pengakuan. Kemudian kebebasan Bapak Ibu juga punya apa namanya, ingin bebas, kebutuhan akan pilihan, seperti Bapak Ibu pilihannya ingin menjadi guru, atau misalkan nanti anak murid ingin menjadi dokter atau pilot. Nah, itu adalah kebebasan anak kita atau siswa kita. Bapak Ibu guru juga sama, punya pilihannya, ingin bahagia, ingin sejahtera. Nah, itu dikatakan sebagai kebebasan. Kemudian kesenangan, sudah jelas kita ingin sekali menjadi manusia yang bahagia seutuhnya atau merasa senang. Kemudian terdapat 5 posisi kontrol dulu. Nah, tanpa kita sadari itu kita sudah minimalnya sudah menjalankan sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum, saya juga pernah menghukum siswa. Kayak misalkan tidak mengerjakan tugas, coba kamu nanti keliling lapangan, itu adalah sebagai penghukum. Posisi kontrol dulu. Kemudian ada teman itu ya sudah jelas, kalau teman itu kita merangkul. Jadi kayak bahasanya kalau sebagai teman itu, hai sini dong, ayo nanti ngerujak bareng di rumah. Nah, atau misalkan ayo nanti jalan-jalan ya sama ibu gini. Nah, itu sebagai teman. Bapak Ibu juga mungkin udah paham. Kemudian membuat rasa bersalah, kayak misalkan apa yang namanya, di kelas nih Bapak Ibu sedang mengajar, kemudian ada salah satu siswa yang tidak memperhatikan. Terus Bapak Ibu bilang gini ke anaknya, kenapa kamu tidak memperhatikan ibu ketika mengajar di kelas ini? Kemudian nanti jadi ibu serasa sia-sia sekali mengajarkan kamu. Jadi ibu udah capek mengajarkan kalian. Nah, itu jadi anak-anak itu merasa bersalah. Nah, itu yang dikatakan sebagai pembuat rasa bersalah. Tapi nah, itu udah capek, udah ini. Nah, jadi anaknya tuh jadi merasa bersalah. Kemudian sebagai pemantau, kalau pemantau itu biasanya lihat nih, peraturan ini kan di sekolah itu udah jelas bahwa datang ke sekolah itu harus jam 7. Kenapa kamu ini tidak datang tepat waktu? Lihat gitu apa namanya, poin yang kamu dapatkan nanti apa, misalkan di sports atau misalkan di apa namanya, seluruh keliling lapangan. Nah, itu adalah memantau apa peraturan yang sudah ada di sekolah. Kemudian manajer. Nah, manajer itu sebenarnya kita itu sudah menerapkan juga. Seperti manajer itu kayak misalkan siswa datang ke sekolah terlambat nih, nanti kita nggak jangan dulu apa namanya marah-marah sebenarnya kalau manajer itu. Jadi minimalnya kita ngobrol dulu, kenapa kamu terlambat? Nah, itu kenapa kamu terlambat, kan sudah jelas ininya. Kalau misalkan anaknya baru terlambat sekali, biasanya kita apa namanya tanya dulu kenapa. Kalau misalkan berkali-kali, ya itu mah udah emang harusnya dihukum gitu. Kenapa alasannya tanya dulu alasannya baik-baik seperti apa gitu. Manajer. Kemudian ini salah satu videonya. Ditulis nih. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir waktu murid di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Kalian kamu jadi apa? saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Jadi setiap videonya harapannya ada semua dalam videonya, nanti Bapak Ibu bisa kalau misalkan penasaran bagaimana sih posisinya Adalah kelima namanya posisi bisa kontrol tadi. Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang aktivasi salah satunya kuku-kuku itu seperti itu. Biasanya Bapak Ibu nadanya itu tinggi, jadi nanti dampaknya apa? Dampaknya sifat itu jadi menendam, jadi kesal dan kita itu adalah guru dapat menerapkan Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu.
Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Sebagai posisi dan berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Kemudian dari nanti ada video manajer, posisi kita sebagai manajer. Jadi nanti kalau manajer itu bukan langsung memarahi, tapi bertanya dulu apakah alasannya terlambat atau misalkan nanti solusi kedepannya itu seperti apa sih biar tidak terlambat. Nah, itu adalah salah satu pertanyaan dari posisi manajer. Bagaimana sih cara menerapkan kita sebagai dalam budaya positif? Bisa diterapkan dalam istilah restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan kita menambah salah tapi diperbaiki. Nah, dengan langkah seperti apa? Ada restitusi itu ada 3. Jadi disebutnya segitiga. Segitiga merupakan tahapan tindakan yang dilakukan dulu yang bertujuan agar peserta didik dapat mencari solusi untuk masalahnya, dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, kemudian tahu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka hargai, percayai. Nah, ini adalah segitiga restitusi.
Langkah yang pertama itu kita pendekatannya dengan menggunakan menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah kita tanya orang yang pernah kita melakukan kesalahan, kita tanya kesalahan yang sudah murid lakukan itu seperti apa. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan apa? Keyakinan yang Bapak Ibu buat atau sekolah buat dengan murid atau keluarga sekolah. Kemudian yang pertama, menstabilkan identitas. Apa itu? Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu, kalimat yang contohnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Contoh pertanyaannya, validasi tindakan salah, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini yang terakhir adalah keyakinan kelas. Ini salah judulnya, bukan validasi tindakan, keyakinan kelas. Anak akan siap untuk menghubungkan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, itu contoh kalimatnya. Kemudian di sini saya ada contoh kasus yang telah saya selesaikan. Salah satu aja ya Bapak Ibu, saya akan tayangkan. Kasus pertama itu ketika hari Rabu siang saya tidak mengajar pelajaran matematika di kelas 7A karena harus mengikuti kegiatan MBMP. Saya pun memberikan tugas kepada siswa 7A agar kelas tidak kosong. Namun Yasmin, salah satu murid itu di kelas saya itu yang pas jam belajar saya tertidur dan akhirnya tidak mengerjakan tugas saya. Pada keesokan harinya saya mengoreksi tugas. Kemudian saya mendapati bahwa Yasmin tidak mengumpulkan tugas dan tidak ada nilainya. Bagaimana sih apa sikap saya terhadap Yasmin? Bagaimana menyelesaikan masalah tersebut? Oke, ini contohnya videonya.
Maaf ya nunggu lama. Jessica, waktu kemarin kemana? Kok nggak ada waktu eskul? Ya Bu, maaf soalnya saya buru-buru pulang karena mau diajak ayah ke Jogja. Asik ya, berarti jalan-jalan ke Jogja. Kemudian ibu juga sama sih, kalau diajak jalan-jalan ke Jogja pasti ingin ikut, pengen refreshing juga. Oke. Kemudian apakah Jessica sudah merasa sesuai dengan aturan sekolah yang udah ada? Tidak Bu, soalnya saya tidak ikut acara pramuka tanpa izin. Betul. Berarti Jessica menyadari ya bahwa sudah tidak menjalankan keyakinan sekolah yang kita buat. Kira-kira keyakinan apa yang belum Jessica laksanakan atas kejadian tersebut? Tapi mengikuti kegiatan sekolah Bu. Iya betul. Salah satunya itu ya, tidak mengikuti kegiatan sekolah. Jessica atas keyakinan sekolah yang sudah dibuat. Saya bisa minta izin terlebih dahulu kepada pembina Bu. Iya, nanti kedepannya ya ibu kan sebagai pembina, sebagai wali kelas Jessica juga. Jadi baiknya kedepannya kalau Jessica mau izin tidak mengikuti ekstrakurikuler bisa izin ke ibu juga ya. Dari kejadian tersebut juga ada yang lain yang harus Jessica lakukan untuk memperbaikinya kedepannya. Saya mengikuti acara dulu baru ikut acaranya ya Bu. Iya, sudah paham bahwa kita harus tertib aturan yang sudah ada ya kedepannya. Sama-sama memahami, sama-sama menjalankan aturan yang sudah ada kedepannya. Kalau saya akan berusaha untuk berbuat. Terima kasih ya atas pengertiannya. Boleh kembali ke kelasnya kembali untuk mengikuti kegiatan olahraga ya. Oke, nah itu yang disebut dengan budaya positif salah satunya. Ya, Bapak Ibu terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu dan bisa menerapkan ke depannya bagaimana budaya-budaya positif yang sudah ada maupun nanti kita buat budaya-budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini berarti baru ketemu ya sama Ibu. Sebelumnya kan kita udah bikin jadwal pelajaran, tulis jadwal pelajaran, kemudian membuat ukur organisasi dan jadwal piket. Nah, yang terakhir yang harus kita perhatikan, kita membuat tentang keyakinan kelas. Berarti ada sebuah aturan yang ada di dalam kelas yang nggak boleh kalian langgar dan kalian ingat, ya. Kemudian ibu nanti bagi ini kertas, kemudian kalian tuliskan kira-kira keyakinan dalam diri kalian. Misalkan di dalam kelas itu nggak boleh apa, kemudian
mengganggu atau misalkan merusak fasilitas yang ada di dalam kelas. Oke, setelah kalian tulis, ibu kan di sini udah ada dituliskan tentang keyakinan kelas. Kalian tempelkan di depan dengan ini, nanti ke depan sampai ditempelkan di papan tulis yang sudah. Silakan tuliskan dulu keyakinan kelasnya. Udah? Udah semuanya dituliskan? Silakan sekarang tempel di depan sini. Boleh di mana aja. Ibu sini ya. Nah ini kalian tempel pakai ini. Oh silakan. Siapa perempuan dulu deh biar gak ini. Bagi-bagi ya. Iya, tempel aja. Di mana aja. Udah, silakan laki-lakinya tempelkan. Yang pertama, jangan membawa sampah di kelas katanya. Setuju nggak? Berarti ini masuknya ke
menjaga kebersihan kelas. Kemudian ada lagi dilarang mencontek ulangan. Dilarang mencontek ulangan. Berarti masuknya ke dalam setuju gak dilarang mencontek? Setujunya sampai senyum, kayaknya berat banget. Dilarang mencontek teman. Jadi kalau misalkan ini masuknya ke kejujuran. Kejujuran atau gimana? Jadi kita harus jujur, gak boleh mencontek. Jujur. Kemudian memakai baju rapi. Wajib gak sih kita memakai baju rapi? Wajib. Nah, wajib berarti masuknya ke dalam apa? Disiplin. Disiplin. Kemudian wajib mengikuti ekstrakurikuler. Wajib gak? Wajib. Jadi yang ekstrakurikuler itu kemarin yang ibu sampaikan di saat FPLS ada berapa katanya? Ada 5. Ada 5. Kemudian yang wajib itu adalah pramuka. Kalau pramuka itu wajib diikuti. Kalian boleh mengikuti ekskul yang lain, tapi kalau pramuka itu wajib. Pramuka wajib, tapi kalau yang lain boleh memilih. Jadi kalau ekskul pramuka dia boleh mengikuti kegiatan ekskul yang lain kayak PRN, kayak paskibraka, asal bisa membagi waktu. Mengikuti ekstrakurikuler berarti wajib, bukan wajib. Apa ya? Aktif berarti ya. Aktif berperan kegiatan berperan dalam kegiatan ekskul atau sekolah. Jangan bermain bola di dalam kelas. Berarti apa ini? Jujur. Jangan bermain disiplin. Ya, disiplin atau menjaga keamanan. Disiplin masuk dan menjaga keamanan. Kemudian jangan membawa alat berbahaya. Aduh, kayak apa itu? Kayak pisau, brimol ya. Tapi kalau misalkan itu dalam praktek, jadi kalau praktek itu kan harus banyak yang dibawa kayak pisau, kemudian gunting, boleh. Tapi masalah harus ada perintah dari guru dan nggak boleh buat main-main. Berarti apa itu? Menjaga keamanan kelas ya, berarti masuk juga. Jangan membuli teman. Jangan membuli teman. Nih dengerin. Suka bully gak? Suka ngata-ngatain apa orang tuanya gak teman? Suka. Itu gak boleh ya. Gak boleh. Kalau misalkan dari sini itu di SMP ada, kalau misalkan nanti di SMP itu ada guru BK, guru apa bimbingan konseling. Jadi kalau misalkan kalian punya masalah atau diganggu sama temannya, boleh laporin ke guru BK, ke wali kelas dulu, atau misalkan nanti juga ke guru BK boleh. Guru BK sekarang itu yaitu Bu Yenti. Nanti curhat aja ke Bu Yenti kalau ada apa. Biasanya suka manggil-manggil anak-anak yang bandel-bandel itu, nanti Bu Yenti nanti dihukumnya apa. Jangan membuli berarti saling menghormati. Dilarang makan di dalam kelas. Menjaga disiplin berarti ya. Boleh di dalam kelas, tapi harus menjaga kebersihan. Jangan sampai nanti makan di dalam
Ponsel.